Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua oleh karena kasih setiamu Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, boleh menjadi kekuatan bagi rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi saudara. Sahabat bertemu dalam renungan pagi. Kembali saya membawakan renungan dengan judul berkat di balik penyertaan Tuhan. Ya, berkat di balik penyertaan Tuhan. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat 20. Dikatakan, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Dan Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Ya saudara, ini janji Tuhan ya saudara, luar biasa di dalam Matius 28 tadi ayat 20, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa pada akhir zaman. Nah permasalahannya, yakin gak kita sudah disertai Tuhan? Ya, yakin gak kita setiap hari sudah disertai Tuhan? Itu yang menjadi masalah buat pribadi lepas pribadi kita hari ini ya. Yakin gak, seberapa yakin kita disertai Tuhan? Ya, jadi orang yang disertai Tuhan itu juga punya ciri-ciri saudara ya. Ciri-ciri yang apakah kita disertai Tuhan itu ada ciri-cirinya. Kurang lebih ya ada beberapa ciri ya. Di salah satunya adalah takut akan Tuhan, itu merupakan ciri-ciri kita disertai Tuhan. Yang kedua, kita harus bersikap benar. Ketiga, kita harus senantiasa bertekun dalam doa. Kita harus rendah hati. Kita harus berbakti. Kita harus mencari pengudusan. Terus yang kita harus percaya pada Tuhan. Kita mempunyai kesabaran. Kita mempunyai hati yang murah hati dan pemaaf. Kita mempunyai kebajikan, penguasaan diri, itu buah-buah roh ya, kesetiaan. Ini salah satu contoh ciri-ciri orang yang disertai Tuhan saudara ya. Mari kita lakukan hal-hal tersebut meskipun sulit. Kita percaya bahwa dengan bantuan pertolongan Roh Kudus kita pasti dimampukan melewati dan menjalani semua. Jadi takut akan Tuhan ini adalah kunci. Kalau kita mau disertai Tuhan adalah kuncinya adalah satu, takut akan Tuhan itu. Yang utama yang dikatakan bahwa kunci untuk mendapatkan penyertaan Tuhan itu adalah takut akan Tuhan. Dan percaya saudara, ketika Tuhan menyertai kita, maka apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Ya, pasti berhasil. Bukan semoga berhasil, tapi firman Tuhan katakan pasti berhasil. Jadi yakinkan diri kita masing-masing saudara, apakah kita sudah disertai Tuhan. Nah kalau saya sih sangat yakin dan percaya bahwa hidup saya selalu disertai Tuhan. Karena apa? Kita selalu dekat sama Tuhan, berdoa minta Tuhan. Karena tanpa penyertaan Tuhan, apapun yang kita dapatkan itu akan sia-sia. Misalnya sesuatu yang kita bangun, karir kita, usaha kita, sekolah kita, tanpa adanya penyertaan Tuhan, itu akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu minta Tuhan pimpin hari lepas hari kita, senantiasa bangun tidur, jangan lupa saudara mesbah keluarga. Ya, kalau engkau punya anak, punya suami, istri, itulah saatnya bersaat teduh dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Ya, dekat dengan Tuhan itu senantiasa, kalau saya sih selalu percaya bahwa saya butuh Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap detik ya. Di dalam menghadapi pekerjaan saya, di mana Tuhan, kalau saya tanpa Tuhan tuh saya nggak sanggup ya saudara ya. Harus mengatur ini, itu semuanya ya. Pusing kalau dibilang ya. Belum juga mengatur kiriman, mengatur mobil yang masuk dan keluar, mengatur kiriman saya sendiri, mengatur orang-orang yang karyawan-karyawan saya. Itu kalau tanpa Tuhan udah pusing, stres ya saudara ya. Tapi saya belajar mengandalkan Tuhan. Jadi saya percaya anak-anak Tuhan tuh pasti memegang dan pasti memegang janji Tuhan. Ya bagaimana hidup kita berkenan kepada Tuhan, menjauhi kejahatan. Itu salah satu contoh menjauhi kejahatan. Terus kita membuang hal-hal yang tidak berkenan dalam perintah, kita lakukan perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangannya. Terus hidup tidak bercacat celah ya. Ini pasti kita, kalau kita sudah melewati ini semua, pasti hidup kita disertai Tuhan. Kapanpun, waktu siap, apapun pasti disertai Tuhan. Jadi tidak berbuat jahat kepada sesama manusia ya. Meskipun orang itu jahat sama kita, tapi Tuhan katakan lepaskan pengampunan, mengampuni, berdoa untuk musuh-musuh kita. Jadi orang yang takut akan Tuhan pasti hidupnya dimuliakan Tuhan saudara. Yakin kalau hidup kita berkenan sama Tuhan, Tuhan yang akan mengangkat kita. Meskipun kita direndahkan orang, tetapi Tuhan yang mengangkat kita. Tinggi dan tinggi melebihi
seperti katakan Raja Wali tebang tinggi ya. Itu kalau hidup kita dekat sama Tuhan. Jadi kunci cuma satu, saudara, kalau kita mau disertai Tuhan, apapun masalah pergumulan kita, dekat sama Tuhan. Dekat dengan Tuhan, kita pasti dimampukan, saudara. Tuhan pasti bisa menyembuhkan segala luka hati, luka batin kita, apapun juga ya Tuhan. Tuhan pasti menyediakan setiap keperluan dan kebutuhan kita, dan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Saudara, di akhir renungan saya hari ini saya mau menyaksikan mungkin kesaksian saya ini mungkin udah puluhan tahun yang lalu ya, sekitar 30 tahun yang lalu, di mana saya dulu belum menikah dengan Frencong ya, belum menikah, masih dalam pacarannya, tapi saya bersyukur setiap malam minggu, bukan kita ke tempat-tempat mana, tapi dia membawa saya kepada rumah Tuhan ya, di mana itu ada ibadah kaum muda, saudara. Waktu itu saya belum punya kendaraan mobil. Saya ingat banget, saudara ya, waktu itu suami saya waktu itu Vencong masih usaha di Bantar Gebang, jauhnya ke perjalanan Kepu ya, kita mau ibadah kaum muda di Kepu, itu perjalanan aja ya 2,5 jam dari Bekasi ke itu. Podibil duduk di atas motor, udah pinggang sakit, pegel semua, udah capek badannya, pulang kerja langsung bawa baju, mandi di gereja. Tetapi karena suami saya cinta Tuhan, dia terus kita lakukan ya perjalanan jauh. Dan di tengah jalan tuh di Gunung Sari hujan besar, saudara. Hujan besar, hujan lebat. Saya pakai rok, saudara. Saya duduk miring. Karena hujan lebat, karena terus saya pakai jas hujan berdua, jas hujan kelawar berdua. Helm itu yang saya pakai saya lepas karena nyangkut ya di kepala. Jadi saya pangku. Saya cuma duduk miring. Pas dia nyalip trotoar, dia nyalip gitu karena hujan, licin, itu jatuh. Kalau dia laki-laki kan di depannya pegang stang ya, saudara ya. Pasti kan dia pas ancang-ancang dia sampai dia menahan motor jatuh, itu dia kakinya besot-besot sampai robek, ada kulitnya di kaki, di telapak sini ya. Tetapi saya nggak tahu kan, tiba-tiba jatuh, terus kepala saya menghantam aspal, saudara ya. Ya, kalau saudara bayangkan, saya pakai helm, saya pangku, pada pakai jas hujan. Jadi saya gerdak ke belakang, kepala saya jatuh di trotoar. Saya cuma bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Ya, saya bersyukur ya saudara, Tuhan Yesus tolong, itu nggak gegar otak ya saudara ya. Baju saya tuh udah nyangkut di itu. Baju saya nyangkut di jari-jari motor. Saya ingat banget ban belakang jari-jari motor. Terus baju saya ada sobek. Itu saya tetap saya berangkat ke gereja. Itu hujan-hujan saudara. Perjalanan 2,5 jam. Tidak menghalangi, tidak merintangi. Kalau kita cinta Tuhan pasti kita lakukan ya saudara ya. Di situ ya saya bersyukur, kaki besot-besot sedikit, suami saya yang kasihan itu kakinya ada robek, kena knalpot ya, segini lubang ya di jari, tapi dengan berapa lama lukanya sembuh ya saudara ya. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik, amat baik, sangat baik. Kalau dipikir mustahil saudara, mustahil. Saya duduk miring, yang saya bilang, saya kan nggak ngeliat apa-apa, saya pakai jas hujan gitu kan. Dia yang laki kan dia tahu langsung ngerem, dia tahan sekuat tenaga tuh, tahan motor supaya tidak jatuh menimpa saya. Tapi akhirnya saya jatuh, duduk miring, jeblak ke belakang kepala saya. Itulah penyertaan Tuhan. Ingat saudara, kalau orang yang hidupnya berkenan sama Tuhan, takut akan Tuhan, pasti disertai dan dilindungi. Di mana mau bahaya datang, bencana datang, diluputkan. Ya, saya sangat yakin dan percaya. Jadi orang-orang yang mau berbuat jahat pun diluputkan kita dari rancangan-rancangan jahat itu. Mari saudara, di tahun 2025 ini sertai Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Karena berbahagialah orang yang disertai hidup Tuhan. Karena siapapun yang mau melawan kita, lawannya kepada Tuhan. Ya, demikian renungan pagi hari ini, boleh menjadi kekuatan buat kita semua. Mari kita awali dengan doa dan kita akhiri hari kita dengan doa juga ya saudara ya. Terlebih dahulu kita sudahi. Ya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang boleh menguatkan kami Tuhan. Biarlah jemaat-Mu saat ini boleh mengawali hidup di tahun 2025 Tuhan. Kami butuh Engkau, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan. Biar kami boleh tetap setia kepada-Mu Tuhan sampai akhir hidup kami. Engkau menyertai langkah-langkah hidup kami, Engkau memimpin hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah sebentar anak-anak mau beraktivitas, Tuhan pimpin, Tuhan sertai sehingga pulang pada sore nanti Tuhan setelah beraktivitas. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.